من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan Rasulullah juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan menuju ilmu, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan panjenengan semuanya digampelaken kalian Allah saged berangkat menyang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah perjalanan setelah kematian. Kita semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Fir'aun yang kaya raya dikjaya mati. Qarun yang hartanya melimpah ruah mati. Orang soleh mati, orang jahat pun mati. Para nabi pun wafat, orang-orang rusak pun mati. Sudah menjadi sunnatullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri. Hidup di dunia tidak selamanya. Kita pasti akan meninggalkan, karena ini bukan tempat tinggal kita. Bapak kita Adam alaihissalam, ya, pertama kali tempatnya di surga. Karena bapak kita Adam alaihissalam kena rayu iblis, dikeluarkan dari rumah kita yang sesungguhnya, dikeluarkan dari kampung kita yang sesungguhnya, sehingga kita semua ada di dunia. Dan dunia bukan tempat kita. Kita akan pulang kampung, kembali ke akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya yang luas kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita salasatun." Jika anak Adam mati, maka dia akan diikuti 3 hal. Siapapun, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, kalau dia mati, dia akan diikuti 3 hal.
fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. 3 ini yang 2 kembali ke dunia, pulang, nggak mau menemani. Wa yabqa wahid, dan hanya 1 yang setia menemaninya. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kalau mati dia akan diikuti keluarganya, hartanya, dan amalannya. Hartanya dan keluarganya kembali ke dunia. Hanya 1 yang menemaninya, yaitu amal solehnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nggih para jamaah, sampeyan duit sugene kaya apa, nek sampeyan mati tidak sampeyan bawa. Harta sampeyan akan dibuat rebutan oleh ahli waris. Sampeyan kalau punya istri, punya anak yang sampeyan cintai, sekolah sampeyan berikan fasilitas yang luar biasa, istri minta apapun Anda kasih. Kalau Anda mati, mereka akan berkhianat. Anakmu yang kamu cintai, yang kamu banggakan, tak mungkin 2 jam nunggu di kuburanmu, dia pulang. 1 jam sudah gak kuat, dia pulang. Anakmu sedih, 1 hari sedih, 2 hari sedih. Setelah itu dia ketemu anaknya, ketemu istrinya, dia sudah mulai tersenyum, engkau mulai dilupakan, engkau sudah tidak diingat-ingat kembali. Bahkan yang lebih menyedihkan, anak kita terkadang lupa tidak mendoakan kita. Istri kita pun demikian. Kalau kita mati sedih, tetapi kesedihan itu tidak berlangsung lama. Setelah selesai masa iddah, istri akan melupakan Anda. Bahkan istri akan mencari pengganti Anda dengan harta yang Anda wariskan kepadanya. Makanya kata Rasulullah, kecuali 1 amal soleh yang menemani kita. Semuanya berkhianat. Harta tidak menemani kita, istri tidak mau menemani kita, anak tidak mau menemani kita, semuanya berkhianat, kecuali istri yang solehah dan anak yang soleh. Makanya ikhwatal iman, kita harus ingat-ingat mati. Harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita gunakan di jalan Allah. Adapun harta yang kita tumpuk-tumpuk itu milik ahli waris kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah kita peruntukkan untuk akhirat kita. Maka dari itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak mengingat-ingat kematian. Al-Imam Ad-Daqqaq mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasati asya. Barang siapa mengingat kematian, Allah muliakan dia dengan 3 hal. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasati asya. Barang siapa sering-sering mengingat kematian, Allah anugerahkan kepadanya 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilit taubah, segera bertaubat. Wong nek eling mati itu Allah beri kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, ta'jilit taubah, segera bertaubat. Yang nomor 2, qanaatil qalb, Allah beri hati yang qanaah, Allah beri hati yang lapang. Karena orang kalau mengingat-ingat akhirat, hatinya akan lapang. Oh, gak tak gawa mati. Sampean gawe omah sing gagah perkasa, sampean mati omah sampean sing
Sik kokoh sampai wis mati dilian. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi memperbaiki rumahnya. Rasulullah berkata, "Ada apa ini?" "Saya mau memperbaiki rumah saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya ajalmu lebih dekat dari rusaknya rumahmu ini." Ajalmu lebih dekat daripada rusaknya rumahmu ini. Maka ikhwatal iman, jadi harus mengingat kematian supaya nomor 2 punya qanaatil qalb, hati yang lapang. Yang nomor 3, orang kalau mengingat kematian, nomor 3 wanasyat fil ibadah. Orang itu akan semangat beribadah. Dan niku nggih, sapa wonge sing eling mati diberi Allah 3 perkawis. Nomor setunggal takjilit tobat, cepet-cepet tobat. Nomor kali qanaatil qalb, diberi Allah hati ingkang lapang, qanaah. Sing nomor 3 wanasyat fil ibadah, semangat giat nalikane ibadah. Waman nasiyal mauta uqiba bi salasati asya. Dan siapa yang lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan 3 hal. Sapa wonge sing gak eling mati, Allah hukum 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Nek sampean lihat wong wis tuwek kok sik main domino, ketara gak eling mati. Makanya gak tobat-tobat. Gini mboten? Wong nek gak eling mati, hukumane nomor setunggal taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Nomor kali tarkur ridho bil kafaf, gak memiliki hati yang ridho, gak lapang, gak qanaah, gak legowo, rakus, koyok dene urip sak lawas-lawase. Kurang ae atine iki. Nek ana wong tuwa kok sik semangat golek donya, iku tanda dihukum, soalé piyambake mboten inget kematian. Sing nomor 3, hukumane wong sing gak eling mati, sing nomor 3 inggih menika at-takasul fil ibadah. Males nalikane ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Mad dunya fil akhirah illa," sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia kecuali seperti, saya ulangi, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki yang mencelupkan jarinya ke dalam samudera, lautan. Kemudian ketika jari itu diangkat, otomatis ada yang balik, betul ya? Ada yang netes. Setetes itulah dunia. Sedangkan lautan samudera yang luas itu adalah akhirat. Makanya kita disuruh ingat kematian. Lalu bagaimana proses kematian? Apa yang terjadi setelah kita mati? Ada hadis yang sangat panjang. Perhatikan baik-baik ya jamaah. Hadis ini hadis yang panjang, diriwayatkan dari sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Pernah kami keluar bersama Rasulullah mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansor. Ada seorang sahabat Ansor wafat. Rasulullah berangkat mengiringi jenazahnya dengan para sahabat. Fantahina ilal qabri walamma yulhad. Ketika kami sampai di kuburan, di tanah pemakaman, ternyata kuburannya belum selesai digali, belum selesai, liang lahatnya belum selesai.
Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah duduk sambil nunggu penggalian. Fajalasna khaulahu, maka kami para sahabat Nabi duduk-duduk di sekeliling Rasulullah. Wa ka'anna ala rusina at-thair, saking khusyuknya sampai-sampai ketika kami duduk itu sampai-sampai di atas kepala kami itu ada burung. Saking antenge, saking khusyuke. Gak kaya wong saiki nang kuburan ambek cekakaan gitu mboten? Nggih mboten? Iki para sahabat ini nunggu galian belum selesai, Rasulullah duduk, para sahabat ikut duduk, saking khusyuke seakan-akan kepala para sahabat itu ada apanya tadi? Ada burungnya. Saking apa? Antenge. Wa fi yadihi udun faja'ala yankutu fil ardi. Rasulullah bawa kayu. Rasulullah memukul-mukul atau menggerak-gerakkan kayu itu ke tanah. Kemudian Nabi berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian semua wahai para sahabatku min adzabil qabr, dari azab kubur. Rasulullah mengulangi 3 kali. Berlindunglah kalian dari siksa kubur, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Kemudian Rasulullah bercerita, perhatikan. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Orang yang beriman jika terputus dengan dunia hendak menuju akhirat, ketika diambang pintu kematian, nazala ilaihi malaikah, turun malaikat-malaikat yang berwajah putih berseri-seri. Saya ulangi. Orang yang beriman, ahli sholat, suka ke masjid, seneng baca Quran, apik karo tangga, ngelakoni keapian-keapian wonge apik, wonge ahli iman, menjelang kematiannya, di tempat pembaringannya turun malaikat-malaikat yang berpakaian putih dan berwajah putih berseri-seri. Seakan-akan wajah mereka ini ada sinar cahaya matahari. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah, dan malaikat-malaikat putih yang sangat banyak itu membawa kain kafan dari surga. Saya mau tanya, ini tiangi sampun pejan apa dereng? Hah? Dereng? Iki sik angkati mati nih, Pak. Dadi nek wong iku mukmin, wonge api, ahli salat, sak derenge pejahe hampir wafat, itu malaikat putih-putih turun kabeh. Banyak malaikat putih-putih turun membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa minyak wangi yang terbuat dari surga. Harumnya luar biasa. Yajlisuna minhu muddal basar. Kemudian malaikat-malaikat yang putih-putih itu duduk sejauh mata memandang. Duduk sejauh mata memandang. Saking adoy, wakeh. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Barulah turun malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa datang. Hatta yajlisa inda ra'sihi, malaikat maut duduk di samping kepala orang yang akan mati itu. Fayaqulu, kemudian malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai orang yang baik, keluarlah dari jasad ini menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka keluarlah ruhnya orang baik tadi seperti keluarnya air dari teko. Sampeyan gadai kendi ten griya, sampeyan gadai ceret ten griya gitu. Iku nek wonge soleh, nek wonge api, iku ruhe keluar seperti keluarnya air keluar dari
Mulut teko, sumerep teko gitu sampean iki. Berarti gampang napa susah? Sampean jawab. Gampang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, pulanglah kepada Tuhanmu. Perhatikan, kata-katanya bukan pergilah kepada Tuhanmu, bukan. Tapi kata-katanya apa? Pulanglah, karena kita dulu di sana. Kita dulu di surga, Pak. Bapak kita dulu di surga. Makanya lafaz yang Allah pakai irji'i ila rabbika, kembalilah. Bukan apa? Pergilah ke Tuhanmu, tapi kembalilah ke Tuhanmu. Karena dulu bapak kita Adam sudah di mana? Di surga. Maka kita nanti akan pulang kampung, insya Allah, ke tempat kita yang hakiki, insya Allah adalah surga. Akhirnya keluar ruhnya orang yang baik ini, langsung malaikat putih-putih itu datang membawa ruhnya orang yang baik tadi, dibungkus dengan kain kafan yang terbuat dari apa tadi? Surga. Jadi ketika diambil sama malaikat maut, tidak dibiarkan sekejap mata pun, kecuali langsung malaikat putih-putih datang langsung mengkafaninya, terus dibawa ke langit. Dibawa ke langit ini, setiap ketemu malaikat-malaikat, maka malaikat-malaikat yang di atas langit mengatakan, ma hadzal rihut thayyib, ini ruhnya siapa? Kok wangi sekali? Malaikat takon-takon kabeh. Iki ruhe sapa kok wangi ning ngene iki? Maka malaikat-malaikat yang putih itu menjawab, fulan bin fulan. Ini adalah ruhnya fulan, anaknya fulan. Makanya gak jenengan asing api, diceluk nggo akhirat. Nek jenenge Ahmad bin Paijo, ya diceluk Ahmad bin Paijo, sesuai dengan namanya dan nama apa? Bapaknya. Maka wangi semuanya. Kemudian diikuti oleh malaikat sampai di pintu langit yang pertama. Di langit pintu yang pertama ini, malaikat yang putih berseri-seri tadi minta dibukakan. Maka dibukakan pintu langit yang pertama. Maka lanjut perjalanan ke langit berikutnya, diikuti oleh para malaikat-malaikat, diantarkan oleh malaikat-malaikat yang sangat banyak itu, sampai langit ke berapa? Sampai ke langit tingkat 7. Kemudian Allah berkata, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku yang soleh ini di tempat yang paling tinggi. Wa aiduhu ilal ard, setelah itu kembalikan ruh ini ke muka bumi lagi. Akhirnya ruhnya itu dibawa lagi ke kuburannya, dikembalikan ruh ketemu dengan jasadnya. Di mana? Di kuburannya. Setelah itu datanglah malaikat, dua malaikat ini mendudukkannya, disuruh duduk. Terus dua malaikat ini mengatakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang yang beriman ini menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu, kemudian ditanya lagi yang nomor 2, wa madinuka, apa agamamu? Diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya yang nomor 3, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Nabimu siapa? Huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, aku beriman dan aku percaya dengan isinya Al-Qur'an. Tiba-tiba ada suara dari langit memanggil. Suara dari langit itu memanggil dan mengatakan, an sadaqa abdi, benar apa yang diucapkan hambaku ini, dibenarkan langsung oleh Allah. Fa'afrisuhu minal jannah, persiapkan tempat tidurnya dari surga, luaskan kuburannya. Fa'albasuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga dan bukakan pintu surga untuknya.
maka pintu surga dibuka untuk si mayit tadi itu. Aromanya surga langsung merasuk ke kuburannya, wanginya surga langsung merasuk, dan orang ini sudah melihat surga. Kemudian setelah itu datanglah laki-laki, dan kuburannya tadi diluaskan sejauh mata memandang. Terus datang laki-laki yang rupawan. Orang ini heran, dari tadi ketemu malaikat, ini kok di sini ada laki-laki ganteng rupawan. Maka orang ini bertanya, "Man anta, siapa anda ini?" "Fawajhuka alwajh yaji'u bil khair." Wajahmu membawa kebaikan. Sinten panjenengan iki? Soalnya dari tadi ketemu malaikat, ini ketemu siapa? Manusia. Kaget, sopo iki? Kok ono nduk kene iki? Sinten panjenengan iki? Maka orang yang ganteng tadi mengatakan, "Ana amaluka sholeh." Aku adalah amal solehmu. Setelah itu orang ini berdoa, "Rabbi akimissa." Ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah. Segera dirikan hari kiamat supaya aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Langsung berdoa, pengen dicepatkan kiamat itu. Iku nek wonge apik. Sing elek durung tak critakno iki. Ya kok nek wonge apik, wonge soleh. Bagaimana kalau orangnya yang jahat? Wa innal abdal kafir, adapun hamba yang kafir, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah menegakkan hukum-hukum agama. Orang rusak, orang bejat. Ketika dia sudah diambang kematian, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Datanglah malaikat-malaikat yang berwajah buram. Datanglah malaikat-malaikat yang berwajah hitam legam. Ma'ahumul musmasuh, dia membawa kain yang kasar. Fayajlisuna minhu muddal basar, maka malaikat-malaikat yang banyak yang wajahnya hitam-hitam tadi itu duduk sejauh mata memandang. Barulah turun malaikat maut. Malaikat maut duduk di samping kepala si bakal mayit ini. Kemudian si malakul maut mengatakan, "Ayyatuhan nafsul khabithah." Wahai jiwa yang jelek, wahai ruh yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Maka diambillah roh orang ini seperti besi yang berduri, ditarik dari kain wol yang basah. Besi berduri ditarik dari kain wol yang basah. Nek coro lamongan ini diapakno? Digeradak, dilakrak gitu. Ojo guyu Pak, sedih kok tambah guyu sampean ini. Fayantazi'u kama yantasafud minas sufil mablul, maka diambillah ruh dari orang yang rusak tadi seperti diambilnya besi berduri dari kain wol yang basah. Artinya sulit apa berat apa mudah? Sulit. Maka ketika ruh ini keluar, langsung datanglah malaikat yang berwajah hitam-hitam tadi, langsung dibungkus dengan kain yang sangat kasar tadi. Kemudian ruh ini dibawa ke langit, sama dibawa ke langit. Maka setiap kali melewat para malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat mengatakan, "Mahadar ruhul khabith." Ini ruhnya siapa? Busuk sekali, jelek sekali. Maka malaikat yang hitam-hitam itu berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Fulan anake, disebutkan namanya dan disebutkan nama bapaknya. Sampai akhirnya ke langit yang pertama, langit dunia, minta yang pertama, langit yang pertama. Maka malaikat yang hitam-hitam ini minta dibukakan langit yang pertama. Fala yuftah lahu, tapi tidak dibukakan pintu langit itu. Jangankan sampai 7, pertama sudah emoh,
Sudah tidak mau, jijik, tidak mau. Maka tidak dibukakan. Kemudian Allah katakan, uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan kejelekan orang ini di tempat yang paling rendah di muka bumi. Maka dilemparkanlah ruh ini dari langit. Dilempar. Kalau yang pertama tadi diapakan? Diantar, gitu, dikembalikan. Kalau ini dilempar. Ya, seperti dalam firman Allah, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru, seperti dilempar dari atas langit. Perhatikan. Maka dikembalikan ruh dengan jasadnya di kuburannya. Fayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat, azraqani aswadani, atau aswadani azraqani. Datanglah malaikat yang hitam kebiru-biruan. Piye hitam kebiru-biruan itu? Biru ke hitam-hitaman atau hitam ke biru? Dua malaikat. Kemudian malaikat ini berkata, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, ini nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran. Ditanya man rabbuka, maka orang ini mengatakan, la adri, aku nggak ngerti, aku nggak kenal, aku nggak pernah tahu kayak gini-gini ini. Maka ditanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Maka dia mengatakan, la adri, aku nggak tahu. Maka ditanya lagi, siapakah nabi yang diutus kepadamu? Dia pun mengatakan, aku tidak tahu. Akhirnya terdapat suara dari langit. Suara itu berkata, an kadiba, dia berdusta, fa afrisu lahu minan nar, buatkan tempat tidur dari neraka. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka kepadanya. Ketika pintu neraka itu dibuka, langsung aromanya neraka masuk di kuburannya, panasnya masuk ke kuburannya. Kemudian dihempitkan bumi kepadanya hingga remuk tulang belulangnya. Kemudian setelah itu datanglah laki-laki yang jelek, yang busuk, pakaiannya jelek, wajahnya jelek. Maka dia berkata, man anta, siapa anda ini? Wajah anda membawa keburukan. Maka orang ini berkata, ana amaluka ana amaluka as-sayyi, aku adalah amalanmu yang jelek. Ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Jadi kalau sampean suka, mohon maaf sampean suka nipu orang, mendolimi orang, suka naudzubillah min dzalik, berzina, berjudi, nanti pada hari kiamat amal-amal yang kamu lakukan itu Allah akan jelmakan jadi makhluk yang mengerikan menemani dirimu. Kalau kamu ngaji, sholat malam, sedekah, datang ke taklim, berjuang untuk Islam, maka Allah akan jelmakan amal-amal soleh itu menjadi manusia yang menemani dirimu pada hari kiamat. Maka orang ini ketakutan. Dalam riwayat ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika dia gak bisa jawab, maka dipukul sama malaikat yang hitam kebiru-biruan ini dengan pukulan yang menyebabkan dirinya remuk, dan dia menjerit, dan seluruh makhluk mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Saking kerasnya menjerit, semuanya mendengar. Hewan melata mendengar, ular mendengar, hewan-hewan mendengar, kecuali dua yang gak bisa mendengarkan. Apa? Jin dan manusia. Saking takutnya dan saking mengerikannya ditampakkan tempatnya di neraka, maka orang ini pun berdoa. Jika orang baik tadi di awal berdoa, maka orang rusak ini pun berdoa, dan dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan engkau pernah datangkan hari kiamat ya Allah. Orang soleh berdoa pengen dicepatkan kiamat. Orang rusak pun berdoa pengen tidak ada hari kiamat. Hadis
Ini adalah hadis yang panjang, dikeluarkan Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Janaiz. Jadi mboten wonten mayit gentayangan, mboten wonten. Ruh gentayangan mboten wonten. Wong apik ana dalane, wong elek ana dalane. Sing apik ya ana dalane, sing elek ya ana dalane. Jadi mboten wonten ana sundel bolong, sundel gak bolong, itu setan kabeh iku. Duduk ruhe menungso iku mangko hubungane karo ruhe menungso. Orang kalau sudah mati ada jalannya sendiri. Ya. Jadi nggak boleh takut dengan gitu tuh. Dan sunnahnya para sahabat kalau ditampaki setan-setan itu disuruh melawan, Pak. Samen kalau jalan di tempat-tempat sepi terus dilihati pocong, samen jupuk watu antemen, insya Allah ngomong aduh gitu. Insya Allah percaya sama aku. Rata-rata menungso, ya tak? Gak boleh takut. Lah, jadi Sayyiduna Utsman bin Affan pernah berjalan melewati kuburan. Ketika melewati kuburan, Sayyiduna Utsman bin Affan menangis sampai basah jenggotnya Utsman bin Affan. Maka orang-orang bertanya, lima tabki ya Amirul Mukminin? Wahai Khalifah Amirul Mukminin, kenapa panjenengan kok menangis? Maka Utsman bin Affan menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Barang siapa selamat di alam kuburnya, lebih mudah akhiratnya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Dan barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, lebih sengsara akhiratnya. Sehingga kuburan kita itu ada dua kemungkinan. Gak ada kemungkinan yang nomor tiga, gak ada. Kuburan kita itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Dan kemungkinan yang nomor dua, kuburan kita adalah khufratun min khufarin niron, lubang, jurang di antara jurang-jurang neraka. Semoga yang hadir di sini semuanya Allah jadikan kuburannya nanti taman di antara taman-taman surga. Jadi azab kubur itu hak ada. Ini sampai jam 7 ya. Nah, kalau azab kubur itu ada, berarti kita harus siap-siap, harus melakukan apa saja yang sekiranya bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Nggih napa mboten? Nah, saya akan jelaskan apa yang harus kita persiapkan supaya kita selamat dari azab kubur. Silakan dicatat di amal noh. Meneso nek ngaji nggawa pulpen, nggawa buku, tulisan. Aja melongo wae. Ya. Oh ngaji ku lho kono sing nggawa tulisan. Iki jenenge jiping, ngaji kuping. Gak apa-apa sing tua-tua gak apa-apa, Pak. Sing nom-nom iki lho nemen. Adzan rumiyin nggih. Nanti biar enak pas mulai ya. Adzan dulu. Monggo. Belum ada dah. Oh, monggo. Silakan adzan dulu, setelah adzan
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Sambut gini. Tayyib. Kita lanjutkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa azab kubur itu nyata, bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur, maka kita harus mempunyai bekal agar selamat dari siksa kubur. Nggih mboten? Apa saja yang harus kita persiapkan atau apa saja kiat-kiat agar selamat dari siksa kubur? Yang pertama, qiraatu surati Al-Mulk. Memperbanyak membaca surat Al-Mulk. Surat Tabarok. Juz pinten? Juz 29 surat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai. Sampai waos, sampean baca. Diterangkan dalam riwayat suratu Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak yaitu Al-Mulk juz 29 surat yang pertama, kurang lebih 2 halaman. Surat Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak adalah penghalang dari azab kubur. Lah Abdullah bin Mas'ud biasanya membacanya di malam hari. Jadi kalau malam sak derenge tilem sampean waos surat Tabarak. Surat Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr.
membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk itu sebagai penghalang dari azab kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu nomor setunggal. Nomor dua, kalau ingin selamat dari siksa kubur, yang nomor dua adalah membersihkan diri dari air najis. Hati-hati dari air najis. Jangan sampai ya memakai pakaian yang najis, kecipratan najis, hati-hati. Perhatikan, amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur itu karena pipis yang gak bersih. Kebanyakan azab kubur itu pipis gak bersih, sembarangan. Ustadz, masa sih Ustadz gara-gara pipis sembarangan kok diazab ten kuburan? Sampeyan pegang omongan saya. Wong nek pipis sembarangan biasai duduk ahli sholat. Gini betul. Soalnya nek ahli sholat gak iso pipis sembarangan. Gini betul. Oh kok batal, kok sholat kan ngoten, mesti ke kamar kecil pakai apa? Istinja. Nek wong sing gampangan dikit-dikit parkir pinggir jalan biasanya gak ahli sholat. Nggih mboten? Perhatikan ini. Amatu adzabil qabr fil baul. Kebanyakan adab kubur karena pipis. Gak boleh sembarangan. Ya, saya mau tanya, yang keluar dari kemaluan panjenengan itu berapa cairan? Angkat tangan. Hah? Sama gak diteni ya? Yang keluar dari cairan yang keluar dari kemaluan kita itu ada 4. Ono sing kaget, cek akeh Ustaz papat. Yang pertama al-baul. Pipis, kencing jelas. Najis wis ro kabeh nggih. Sing nomor kali al-wadi. Wadi itu biasa wis mari pipis selesai koyok metu meneng. Soalnya gak hati-hati itu wadi, ya najis juga. Sing nomor 3 al-madhi. Madhi ini keluarnya biasanya kalau lagi cumbu rayu sama istri keluar, tapi keluarnya nggak terasa, moro-moro metu naik. Ketika sik mukodima dorong main wis metu dilihat, lah itu duduk mani, tidak pakai muncrat, nggih. Nah, itu madhi namanya. Madhi ini najis, tapi najisnya ringan, tidak membuat orang mandi besar, belum menjadikan orang mandi besar. Kalau keluar cukup dicuci kemaluannya, wudhu selesai. Kalau kena celana boleh diperciki berapa kali? 3 kali. Itu madhi. Yang nomor 4 mani. Mani ini keluarnya terpancar dan membuat orang lemas. Dan mani ini mewajibkan orang mandi, tapi mani ini enggak najis. Rasulullah pernah sholat, sarung beliau masih ada apa? Bekas mani, enggak najis. Tapi kalau keluar menyebabkan orang apa? Intinya sampai hati-hati. Itu nomor pinter nih, wow. Enggak, kembali ke materi. Nomor 2, pertama membaca surat Tabarak. Nomor 2, membersihkan diri dari najis. Yang nomor 3, menjaga lisan, tidak membuka aib orang, tidak mengadu domba. Omongane A digawa nang B, omongane B digawa nang A, tujuane ngadu domba, membuka aib orang lain. Nah, ini hati-hati. Itu bisa menyebabkan azab kubur. Perhatikan. Nomor 2 dan nomor 3 hadisnya jadi satu. Ini membersihkan diri dari najis sama menjaga lisan, tidak ngerasani orang,
tidak membuat adu domba, itu hadisnya jadi satu. Perhatikan. Ani bin Abbas qol, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Rasulullah berjalan melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua orang ini sedang diazab oleh Allah. Jadi Rasulullah melewati dua kuburan, terus Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni kuburan ini benar-benar sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua-duanya diazab bukan dalam perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama ini fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama ini waktu di dunia dia tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya. Wa ammal akhar, adapun orang satunya fakana yamshi bin namimah. Waktu di dunia suka adu-adu. AIP A dibawa ke B, AIP B dibawa ke A. Paham nggih? Suka menceritakan aib-aibnya orang, suka mengadu domba, membuka aib orang. Maka dua-duanya diazab di kuburan. Makanya kita nggak boleh membuka aib. Kecuali 6 hal boleh kita membuka aib. Boleh kita membuka aib orang dalam 6 hal. Siapa yang bisa nyebutkan 6 hal ini? Saya kasih hadiah. Karena saya yakin sampean gak bisa, maka saya ngomong tak kasih hadiah. Nah, jangan membuka aib orang, karena itu ancamannya azab kubur. Tapi boleh membuka aib orang dalam 6 hal. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Boleh membuka aib 6 hal. Semoga saya tidak lupa. Yang pertama, at-tadzallum, dalam rangka mengadukan kedzaliman. Datang pencuri ke rumah panjenengan, membuka dompetnya jenengan di kamar, diambil, digondol. Ternyata kelihatan CCTV. Sampai datang ke yang berwajib, betul? Sampai ngomong, Pak, ini fulan jam sekian pakai baju ini masuk rumah saya, mengambil uang saya. Saya mau tanya, tolong dijawab. Membuka aib gak ini? Membuka aib, tapi boleh. Jelas? Seperti di pengadilan. Saya Pak Hakim, saya bersumpah demi Allah, saya berkata hak. Pada jam ini, detik ini saya melihat orang ini membunuh orang ini. Membuka aib apa enggak ini? Membuka aib, tapi boleh dalam rangka mengadukan kedzaliman. Itu yang pertama. Yang nomor 2, membuka aib yang dibolehkan adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Sampean punya adik, sampean tuturi ya, soalnya wong iki suka ngomben-ombenan, suka judi, suka zina, sampean tuturi tetep bandel gak tobat-tobat. Akhirnya sampean tekon anggone Pak RT utawa nang ustad, nyuwun tolong ustad, adik saya itu Masya Allah, sedih saya Ustaz, suka minuman keras, suka judi, kasihan istrinya nggak dinafkahi, tolong saya dibantu menasihati adik saya. Saya mau tanya, membuka aib apa enggak ini? Membuka, tapi boleh, karena dalam rangka apa? Minta tolong untuk mengubah kemungkaran. Jelas? Jelas gitu? Yang nomor 3 apa? Siapa yang bisa? Ingatkan saya. Dalam? Yang nomor 3 ya? Apa nomor 3? Nomor 3 dalam?
Jalan? Nomor 3 nomor 4? Nomor 3 sekarang ya. Nomor 3 adalah lil fatwa, untuk minta fatwa, istifta, minta fatwa. Minta fatwa. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah namanya Hindun. Dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna zauji Abu Sufyan." Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit. Enggak ngasih aku belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Apakah boleh ya Rasulullah aku ambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Nabi berkata, "Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambillah dari harta suamimu yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, yang ojo apa? Ojo boros, yang sewajarnya boleh. Ini Nabi nggak ngomong begini, "Ya Rasulullah, suami saya ini pelit." Nabi nggak ngomong ini, "Awakmu iki eleke bojomu lapo kon nuduhno aku." Kan mboten-mboten. Malah Nabi malah memberi solusi. Ngene mboten? Berarti boleh minta fatwa. Tujuannya bukan ngelek-ngelek enggak, tapi minta solusi. Paham nggih? Nah, meskipun demikian, ojo gampangan cerita nang ustaz tentang eleke bojomu. Iku bahaya pol. Ustaz, bojoku iku nemen Ustaz. Ngene. Oh, bahaya. Nek ustaz apik gak apa-apa. Nek ustaz gak apik, wis cerai ae, Mbah, wis sujud. Mari cerai dinikahi dhewe. Wah, soro. Berat. Angel wis angel. Nah, makanya kalaupun terpaksa cerita disamarkan. Ngapunten Ustaz, kalau ada seorang istri yang suaminya begini, apa yang harus dilakukan istri Ustaz? Ya gitu. Meskipun Ustaznya yang ngerti, paling awakmu dhewe kan gitu ya. Tapi kan mending daripada ceritane bojone diudal-udal nang gone Ustaz. Paham nggih? Nah, itu nomor pinten niku? 3. Ya. Harus cepet ini. Nomor 4 sekarang nggih. Lit ta'rif. Nomor 4 lit ta'rif, dalam rangka mengenalkan. Ada seorang laki-laki perempuan, "Ya Rasulullah, ada perempuan datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ada 2 laki-laki ngelamar aku, Fulan sama Fulan." Kata Nabi, kalau Fulan Abu Jaham, yang satu Abu Jaham. Kalau Abu Jaham itu suka mukul wanita. Kalau Abu Sufyan orangnya miskin. Wis, kalau kamu mau nikah saja sama Usama. Kan mengenalkan. Pada kalau sama ditakoni, Mbak Yu, saya pengen mantu arek wedok iku apik tak gak arek iku? Oh, sepurane Mbak, iku apik tapi sayang ngene. Selama wong jujur niate apik, dudu ngrasani, boleh apa ndak? Boleh. Lit ta'rif, dalam rangka apa tadi? Mengenalkan. Terus nomor pinten nih? Lit tahdzir, dalam rangka memperingatkan. Ada orang bawa aliran sesat ke Sugiyo, misale ono nggawa aliran sesat duwe nabi anyar, lah boleh sampean buka aibnya, hati-hati ono aliran sesat jenenge iki, tokohnya ini, dia punya nabi baru. Nah, boleh dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya aliran sesat itu. Paham nggih? Nomor terakhir, nomor 6. Mujahir fiskon. Kalau ada orang melakukan maksiat terang-terangan, boleh dibuka aibnya. Oh, wonten tiyang ten Sugiyo senengane mendem. Wah, sak Sugiyo ero kabeh. Nah, wong ini kiki boleh diceritakno aibe. Wong gak diceritakno aibe, wong wis ero kabeh. Gini betul? Tapi nek ana wong nglakoni maksiat, mlebu omahe, ditutup, lampu dipateni, omben-omben ndok omahe dhewe, gak ana wong liya ro, terus sampean ngintip, sampean gak oleh cerita nang wong, dosa sampean. Sampean buka aib wong, sampean tuturi nek gak iso kandhakno Pak RT, nuturi dhek.
gak boleh diceritakan. Tapi nek wonge terang-terangan, boleh gak diceritakan? Lo gak diceritakan ngomong wis ro kabeh. 6. Kembali ke materi utama, supaya kita tidak terkena azab kubur setunggal. Mau surat Tabarok, kali menjaga diri dari percikan air najis. 3. Napa niku? Menjaga lisan mojo gampang membuka aib orang kecuali berapa hal tadi? Nah, berarti 3 nggih. Nomor 4. Gimana cara kita supaya terbebas dari azab kubur? Yang nomor 4, kita membaca doa perlindungan dari azab kubur seperti yang diajarkan Rasulullah menjelang salam setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampun hafal? Nah, niku nomor sekawan. Nomor gangsal, tidak meratapi mayit. Gak boleh meratapi mayit. Nangis oleh, tapi meratap boten angsal. Nek nangis sedih boten napa-napa, tapi nek nangis terus jambak-jambak, mukul-mukul diri, jerit-jerit boten angsal. Innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Mayit akan diazab bimaniha alaihi, karena ratapan ahli warisnya. Termasuk meratapi mayit. Nah, ini rotok panas iki materi ini. Ya. Siap dah, tahu dono ya? Siap. Termasuk meratapi mayit, kata para sahabat Nabi, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat Nabi, sing ngomong sahabat Nabi, mboten fadilan iki. Kunna na'uddu al-ijtima', kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Sepurone nek sampean gak setuju. Setuju tak? Alhamdulillah nek ngono. Ya gak boleh, Pak. Kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan. Kata para sahabat minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam, wahyal jamaah, yaitu acara kumpul-kumpul di rumah orang mati. Ya, wa illam yakun lahum buka, meskipun enggak ada tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzn, karena itu memperbarui kesedihan. Perhatikan, wa yukalliful mu'nah, dan itu membebani biaya bagi si ahli mayit. Nah, Imam Syafi'i ngomong ngoten. Nah, terus nomor pinten? Nomor 6. Nggih. Sedikit lagi. Supaya kita terbebas dari azab kubur, yang nomor 6, memperbanyak amal soleh. Perhatikan, innal mayyit idza wudi'a fi qabri innahu la yasma'u khafqani alihim. Jika mayit ditaruh di kuburannya, maka mayit ini akan mendengarkan bunyi sandal orang yang pulang mengantarkan jenazahnya. Kalau mayit sudah ditanam, orang yang mengantarkan ini pulang, Allah kuasakan si mayit bisa mendengar. Jadi cek tambah wedi, bahwa bener-bener wong itu gak ono sing iso nolong dhek. Setelah itu perhatikan, fa in kana mu'minan kanati sholatu ing darosi. Kalau orangnya itu beriman, maka sholat ada di kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, puasa ada di sebelah kanannya. Wa zakatu an yasarihi, zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas shadaqati wasila wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlihi. Adapun amal-amal kebaikan, sedekah, silaturahim, berbuat baik ada di kedua kakinya si mayit. Maka datanglah azab kubur melalui kepalanya, maka sholat berkata ma kibali madkhal, hei kamu azab kubur, kamu gak bisa masuk melalui pintu aku. Datanglah azab kubur melalui karan, maka puasa berkata ma kibali madkhal, kau gak bisa masuk melalui pintu aku. Maka azab kubur masuk melalui pintu kiri, maka zakat mengatakan ma kibali madkhal, kau gak bisa masuk melalui pintuku. Kemudian masuk melalui kakinya, maka amal-amal soleh yang tadi saya sebutkan, sholat, sedekah, silaturahim, birrul walidain dan seterusnya,
itu menjaga dari arah kakinya. Makanya kita harus berbanyak amal soleh. Yang terakhir nomor 7, perbanyaklah teman-teman yang soleh, yang ahli tauhid, sing gak seneng syirik. Sampai kudu gelek konco sing ngapik, sing gak ngelakoni syirik, sing tauhidnya bener. Dawe Kanjeng Nabi fima makna, ya, ma min muslimin yamutu fayusalli janazati ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Jika ada orang muslim mati terus jenazahnya disolati 40 orang yang ahli tauhid, yang tidak berbuat syirik, gak seneng nang dukun, gak seneng klenik, gak seneng jimat, gak seneng nanggone peramal, gak seneng nanggone tukang sihir, murni jejeg tauhidnya lurus, 40 wong, illa syafa'ahumullah, Allah akan memperkenankan syafaat 40 orang ini untuk menolong mayit. Artinya dongane diterima. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. 7 saya sebutkan secara ringkas, setelah itu selesai. Yang pertama membaca surat Tabarak, yang kedua tulisan aja cepet. Nomor 2 apa? Najis. Nomor 3 menjaga lisan. Nomor 4 berdoa memohon perlindungan. Nomor 5 tidak meratapi mayit, dan termasuk meratapi mayit adalah kumpul-kumpul di rumah si mayit. Nomor 7 memperbanyak amal, nomor 6 memperbanyak amal soleh. Yang nomor 7 berteman dengan orang yang soleh, yang ahli tauhid. Ada pertanyaan? Satu aja kalau ada. Jangan banyak-banyak, tidak jadi selesai nanti. Semasa hidupnya ibu rahimahullah seringkali tidak menyempurnakan istinja, cebok ya, karena beliau sangat hemat air. Sebagai anak yang masih di dunia, bagaimana cara meringankan siksa kubur? Ojo memastikan ngono ta'ala, kan belum tentu, kita nggak tahu. Doakan yang baik-baik. Diceritakan dalam hadis, ada seorang hamba diangkat derajatnya ke surga. Si hamba ini merasa amalannya biasa-biasa saja. Maka si hamba ini mengatakan, ya Allah, karena apa engkau angkat derajatku ya Allah? Padahal merasa amalannya apa? Biasa. Maka Allah katakan kepadanya, bistighfari walahikalaka, ini karena istighfar, permohonan ampunan anakmu untukmu. Makanya sampean sing akeh-akeh ndonga nek salat tahajud, nalikane sujud sampean baca Allahumma gfirli waliwa hidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Optimis, tetap dongakno wong tua. Ya, terus apabila seorang telah bertobat dari dosa-dosa besar seperti berzina, riba, sihir, dan yang lainnya, apakah kelak di akhirat akan dihisab dosanya dan ditampakkan dosa-dosanya di dunia atau siksa kubur? Kalau orangnya tobat, benar-benar tobat yang nasuha, diganti dengan tauhid, diganti yang baik-baik, Allah akan hapus. Ada 2, bisa dihufron, bisa diafu. Saya tak jelas ya. Kan ada al-afu, ada al-hufron. Nek hufron, ampunan, itu diampuni tapi catatannya masih ada. Tapi kalau al-afu, yo diampuni, yo dihapus. Makanya sampai nek malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Afu itu lebih tinggi daripada Allahumma gfirli. Nek Allahumma gfirli itu ya diampuni tapi catatannya si ono. Tapi nek afu lebih tinggi. Apa itu? Ya diampuni, catatannya diapakan? Dihilangkan. Paham ya? Tetap optimis, berdoa sama Allah dan diganti amal
soleh. Itu ya. Mohon maaf pertanyaan banyak, tapi saya tadi sudah diingatkan sampai jam 7 dan ini sudah jam 7 lebih ya. Ya, jadi nggak bisa. Insya Allah ditanyakan pada lain kesempatan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Mohon maaf kalau kata-kata saya kasar. Mohon saya dimaafkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.